Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus menerus mengelilingi melihat sesosok hitam besar Di tengah yang perjalanan melambaikan saya tangan mulai ke dia. merasakan kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya kepadaku, Sosok wanita kecil itu selalu mengikuti kamu. Aku yang tepat berada di depan Bara, mendengar suara Bara memanggil ibu. Aku menengok ke belakang, dan ternyata Bara sudah terbaring di tanah. Bara, bangun, kita sudah sampai. Aku terus saja menggoyang-goyangkan tubuh Bara yang terbaring tak berdaya. Seketika aku menangis tatkala kulihat wajah Bara memucat. Bara, bangun. Tetaplah sadar, Bara. Aku terus berteriak, namun Bara hanya diam. Kalian tunggu di sini. Gue akan cari bantuan. Andi berbicara dan langsung bergegas turun ke bawah untuk mencari bantuan. Di sini tinggal Jaya, Putra, Bara, dan kakak kembarku, Lani. Aku sungguh panik saat itu. Tatkala aku dengarkan denyut jantung Bara berdetak melambat. Jangan pergi, Bara. Aku mencintaimu. Tangisku mulai menjadi-jadi. Rasanya aku takkan sanggup jika benar-benar tiada. Bara, bangun. Wajahku basah dengan air mataku. Aku terus memohon jangan pergi. Sudah hampir setengah jam kami menunggu. Dari kejauhan, kulihat Andi berlari bersama beberapa warga. Akhirnya kami semua dievakuasi dari hutan itu. Banyak warga yang melihat kami pada saat itu dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Tempat itu lumayan cukup luas, mungkin seperti balik desa. Bara berada di dalam kamar dengan tetap berbaring, tak bergerak. Tak lama, aku lihat wanita berpakaian serba putih yang datang dan membawa tas yang berwarna hitam di tangannya. Wanita itu langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa keadaan Bara. Setelah itu, kami semua dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena Bara harus mengalami operasi pada lengan kirinya, aku bersyukur Bara masih hidup. Gelap. Mengapa gelap sekali di sini? Aku terbaring di ranjang empuk. Sejak kapan aku bisa berada di sini? Mengapa gelap? Ada di manakah aku ini? Apa aku sudah mati? Ya Allah, izinkan aku kembali ke duniamu. Banyak yang harus aku selesaikan. Beri aku satu kesempatan, ya Allah. Dalam gelapku ku menangis. Entah mengapa aku tak bisa menggerakkan tubuhku sampai kurasakan tangan kasar yang membelai lembut ke arah wajahku, lalu berkata, "Kamu anak yang baik. Ibu ikhlas jika kamu harus pergi, nak." Ibu, itu suara ibuku. Air matanya terasa jatuh di pipiku dan aku merasakan kuasa Tuhan saat itu. Cahaya mulai terlihat di ujung sana, dan akhirnya aku bisa membuka mataku dengan perlahan. Ibu, aku memanggilnya dengan lembut. Ya Allah, Bara, kamu masih hidup, nak. Ibuku berkata dan mencium wajahku terus-menerus. Bara merindukanmu, Bu. Maafkan Bara. Meneteslah air mataku bersamaan dengan senyum bahagiaku, karena aku bisa melihat ibuku kembali. Aku melihat di sekeliling ruangan itu. Kemudian aku menanyakan keberadaan kelima sahabatku.
Di mana teman-temanku, Bu? Aku bertanya dan mencoba bangkit dari ranjang itu. Aku ingin melihat kelima teman-temanku. Mereka ada di luar. Sebentar, ibu panggilkan mereka. Ibuku kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan itu. Aku bersandar di ujung ranjang dan menanti kelima sahabatku datang. Lana orang pertama yang aku lihat dan langsung memelukku. Lalu Andi, Jaya, dan Lani. Mereka masuk ke ruangan itu dengan wajah penuh kebahagiaan. Andi pun berkata, "Akhirnya lu sadar juga ya, Bar?" Andi bicara sambil duduk di ujung ranjang tempatku sekarang. "Baru juga beberapa jam gue tidur, Di," jawabku pada Andi. "Kamu koma selama 2 bulan, Bar." Lana menanggapi pembicaraanku. Aku terkejut mendengar itu dari Lana. Rasanya aku hanya tertidur beberapa jam setelah aku pingsan di kaki Gunung Jawa dan berada di tempat ini. Hanya itu yang aku ingat. Yang terpenting, kamu sekarang sudah siuman, Bar. Suara Lana menenangkanku. "Putra, di mana Putra?" tanyaku pada Lana. Kelima sahabatku hanya diam dan tak menjawab pertanyaanku. Kemudian Andi berbicara. "Apa kau tidak ingat apa-apa, Bar?" tanya Andi. "Gue ingat, kita berdua berhasil membawa Putra kembali dari jurang. Dan Putra pun sempat berbicara sama gue kalau matanya sudah bisa melihat. Lalu di mana Putra sekarang? Apa sudah kembali ke rumahnya?" tegasku pada Andi dan para sahabatku. Lalu Andi berbicara kembali. "Kita memang berhasil membawa Putra kembali ke atas. Namun nyawa Putra tak tertolong lagi, Bar." Aku kaget mendengar pernyataan Andi. "Lu jangan bercanda, Di. Jelas-jelas gue berbicara sama Putra setelah kita sampai ke atas jurang," tegasku pada Putra. "Kamu pingsan sewaktu aku berhasil meraih tanganmu, Bar." Lana menimpali pembicaraanku. "Aku masih sadar, Lan. Aku masih ingat kalian menarik tanganku dari jurang itu," tegasku kembali meyakinkan ingatanku saat itu. "Lu harus terima kenyataan ini, Bar. Putra sudah meninggal sewaktu berada di jurang, dan aku yang memapahnya sampai ke atas," tegas Andi. "Tidak mungkin. Kalian jangan bercanda. Aku kebingungan dan tak percaya apa yang dikatakan Andi dan Lana. Bagaimana mungkin ini terjadi, Di? Gue sendiri yang memeriksa detak jantungnya. Tapi kenyataannya Putra sudah tiada, Bar. Kepala Putra tertusuk batang kayu hingga tembus ke belakang." Andi kembali mempertegas peristiwa itu padaku. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Aku terus saja tak percaya apa yang dikatakan Andi padaku. Aku berteriak di ruangan itu dan mengeluarkan air mata. Demikian pula dengan teman-temanku, mereka ikut menangis saat itu. "Putra, mengapa kau pergi? Bukankah kau berjanji akan bertahan hingga kita sampai di kaki Gunung Jawa?" Aku bicara dalam hati dan tak percaya atas apa yang sebenarnya terjadi. "Ngapain lu ngeliatin gue kayak orang bego gitu, Bar?" Ini kata-kata terakhir dari Putra yang masih aku ingat. Setelah aku sudah sedikit membaik, aku mengajak Andi, Jaya, Lana, dan Lani untuk mengantarkanku ke tempat peristirahatan terakhir Putra. Putra dimakamkan tak jauh dari rumahnya,
Kami berlima datang dan mendoakan kepergian Putra untuk selama-lamanya. Putra, terima kasih. Kau telah mau menjadi seorang sahabat untuk kami. Aku akan merindukanmu, sosokmu, Putra. Semoga kau tenang di surga. Amin. Setelah pendakian tersebut, kami berlima meneruskan kegiatan seperti biasanya, sampai kami lulus dan menjadi seorang sarjana. Lana ia gadis yang aku cintai. Akhirnya aku menyatakan cintaku padanya, dan kami menikah. Orang tua Lana memiliki sebuah perusahaan, dan aku dijadikan seorang yang dipercayai untuk mengurus perusahaan tersebut. Karena pengalaman kami di Gunung Jawa membuat ayah Lana menilaiku sebagai seorang yang bertanggung jawab. Sekarang aku hidup bahagia bersama wanita yang aku cintai. Tamat. Namanya Bara Aksara, dan ini kisah nyata beliau di tahun 1988 di Jawa Tengah. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari video ini. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.